Selamat pagi 12 IPA dan IPS. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Video kali ini Ibu akan menjelaskan submateri kita yang terakhir, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Di video-video sebelumnya, di mana Ibu sudah menjelaskan submateri-submateri yang berkaitan dengan materi kita, yaitu dimensi 3 atau dimensi ruang, di mana video sebelumnya Ibu menjelaskan jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan pada video kali ini Ibu akan menjelaskan jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar, mendeskripsikan, kemudian serta mampu menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Contoh, ayo kita mengamati. Titik P terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Panjang ruas garis PQ sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa sebagai berikut. Yang pertama, dari titik P tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q. Jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Sehingga pengertian jarak titik ke bidang, misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Contoh, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang A, B, G, H. Alternatif penyelesaian, ya kita punya kubus yang diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya itu adalah 4 cm. Kita tentukan jarak titik C ini, ya titik C ke bidang A, B, G, H yang berwarna hijau. Ya. Oke. Untuk menentukan jarak titik C ke bidang A, B, G, H dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang A, B, G, H dan melalui titik C. Ya. Melalui titik T, ya. Melalui titik T. TC tegak lurus dengan bidang A, B, G, H, sehingga jarak titik C ke bidang A, B, G, H adalah panjang ruas garis TC. Oke. Kalau kita keluarkan segitiganya nanti seperti ini, ya.
segitiganya. Jadi BG ini nilainya sama dengan 4/2. Mengapa? Karena BG ini adalah diagonal bidang. Panjang diagonal bidang. Nah, untuk diagonal bidang itu nilainya selalu berakhir dengan akar 2. Jadi kalau rusuk kita punya rusuknya 4 cm ya. Kita punya rusuknya 4, maka panjang diagonal bidang itu adalah 4/2. Nah, maka BT ini sama dengan 1/2 BG sama dengan 1/2 kali 4/2 karena BG nilainya adalah 4/2 sama dengan 2/2. Jadi panjang BT itu adalah 2/2. Karena TC tegak lurus ABGH, segitiga BTC adalah segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku, maka untuk mau menentukan TC, kita menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga TC sama dengan akar BC kuadrat kurang BT kuadrat. TC sama dengan BC nilainya adalah 4 cm. Adalah 4 ya. Mengapa 4? Karena BC itu adalah panjang ruas garis BC. Nah, BC ini adalah panjang rusuk. Panjang rusuk dari sebuah kubus adalah 4 cm. Kemudian BT nilainya adalah 2/2. Jadi TC sama dengan akar 4 kuadrat kurang 2/2 kuadrat. TC sama dengan 2/2. Mengapa 2/2? Tentu kalian sudah tahu ya, kalau menyelesaikan bentuk akar seperti ini, maka kita harus pangkatkan dulu. 4/2 adalah 16, kurang 2/2 pangkat 2 adalah 8. 16 kurang 8 hasilnya 8. Akar dari 8 adalah 2/2. Jadi jarak titik C ke bidang ABGH adalah 2/2. Contoh selanjutnya, contoh yang terakhir, diberikan 5 T, A, B, C, D dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan AC dan BD. Jika AB sama dengan 6 cm, TA 3/6 cm, tinggi 5 sama dengan 6 cm, tentukan jarak titik O dengan bidang TAB. Alternatif penyelesaian, kita punya limas TABCD. Ini alasnya persegi ya, berbentuk persegi. Kita akan menentukan jarak titik O ke bidang TAB. Nah, kemudian kita buat ruas garis OP. Nah, OP ini dia nilainya sama dengan 1/2 dari AD. 1/2 dari AD adalah 3 cm. Mengapa 3 cm? Karena AD itu sama saja panjangnya dengan AB. Ya. Sehingga 1/2 dari 6 cm itu adalah 3 cm. OT
Kalian perhatikan OT itu adalah tinggi dari limas. OT itu sama dengan 6 cm. Kalian perhatikan gambar. Nah, titik E ini terletak pada bidang TAB. Titik E terletak pada TP. Ya, ruas garis TP. Dengan TP ini terletak pada bidang TAB. Dan OE tegak lurus TP. Bisa lihat pada gambar ya. Perhatikan gambar. Jarak titik O ke bidang TAB adalah panjang ruas garis OE. Nah, perhatikan segitiga ini yang kedua. Nih, kita punya segitiga, siku-siku. Jadi TP sama dengan akar dari OP kuadrat tambah OT kuadrat. TP sama dengan akar dari 3 pangkat 2 karena OP nilainya 3 tambah OT itu adalah 6. Jadi TP sama dengan akar dari 3 pangkat 2 tambah 6 akar 2. Sehingga TP nilainya sama dengan akar 45. Akar 45 disederhanakan menjadi 3 akar 5. Nah, kita lihat rumus luas segitiga TOP. Itu kita menggunakan kalau namanya segitiga, luas dari segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, 1/2 TP itu kali dengan OE sama dengan 1/2 OP kali OT. Jadi sama saja ya, jadi 1/2 TP kali OE itu nilainya sama saja dengan 1/2 OP kali OT. Sehingga 1/2 nih ya, kita menghilangkan ya, habis ya. Sisa TP kali OE sama dengan OP kali OT. Jadi OE yang kita mau tentukan ini ya, OE ini adalah panjang ruas garis ya. Dia merupakan jarak titik O ke bidang TAB yang kita punya pertanyaan ini. Jadi tentukan jarak titik O dengan bidang TAB. Jadi itu adalah ruas garis OE. Sehingga kita harus cari OE. Jadi OE sama dengan OP kali OT per TP. OE sama dengan OP nilainya adalah 3 kali OT adalah 6 bagi TP nilainya adalah 3 akar 5. Sama dengan 3 kali 6 18 bagi dengan 3 dapat 6 itu ya. Dapat 6. Jadi 6 akar 5 kita rasionalkan penyebutnya sama dengan 6/5 akar 5. Jadi jarak titik O ke bidang TAB adalah 6/5 akar 5 cm. Oke, sekian dan terima kasih. Pada video selanjutnya, Ibu akan menjelaskan KD kita yang berikutnya, yaitu KD 3.2.